24. Sudah? Kalau sudah membaca, Anda boleh lagi yang depan. Depan? Belum. Ada lagi bagian, ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. Sadaqallahul azim. Simpannya dulu itunya nih, jusamanya simpannya dulu. Atau hendak di situ kan Bapak. Ini ada dari Dinas Kesehatan sama Puskesmas Manggail hendak memberikan sosialisasi lawan buhan pian. Jadi tolong hayang-hayangan lah. Karena bila hendak masuk kelas ibu beri pertanyaan. Amang kada bisa jawab pada boleh masuk kelas. Ada hari lah. Siapa sudah mendengar sosialisasi? Kan mendengar nah? Siapa sudah? Janji kada update lah. Mendengari amunnya kada bisa menjawab, kada boleh masuk kelas. Makanya ini bermanfaat untuk bahan pian. Jadi pian harus mendengarkan. Sambil ibunya bersiap-siap, bahan pian boleh. Ya kada. Gaya STN masih 8 goyas mantap tuh kayak pegarang gayanya. Ya betul, ya kan? Oh yes, mantap deh tuh. Tangannya kayak gitu dulu. Tarik, jempol, salah. STN masih di 8. Yang tepuk tangan. Silahkan Ibu perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Ulun tertarik dengan slogan yang tadi. Kenapa Bu? STN masih di 8? Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, perkenalkan kami dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin akan melakukan sosialisasi tentang pentingnya hidup bersih dan sehat. Nah, langsung saja akan disampaikan oleh Ibu Risa Ariat. Ibu Risa, kami persilahkan. Terima kasih kakaknya dua. Tadi sudah kenalan nggak nama kakaknya?
Kamu sudah sarapan? Belum. Ada yang sudah? Mana angkat tangan? Alhamdulillah. Oke. Yang belum sarapan nanti besok-besok sarapan ya. Ya, oke. Biar nggak lemes di sekolah. Ya, oke. Ini anak cowok di sini olahraga ya tadi ya. Oke. Baik, sebelum mulai, apa kata pepatah yuk? Tak kenal maka tak sayang. Jadi ibu mau mengenalkan diri dulu. Nama ibu Risa. Ada namanya ya. Ibu dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Hari ini ibu bersama teman-teman ibu nih. Tadi sudah kenal ya sama kakak Najwa dari UNLAM. Tahu UNLAM? Universitas Lambung Mangkurat. Kakaknya. Terus yang ini ibu siapa nih? Ada yang pernah tahu? Ada yang kenal dengan ibu ini? Pernah ke sekolah? Oh, siapa namanya? Perkenalkan, nama ibu Suci Mawarti, bisa dipanggil Ibu Suci dari Puskesmas Mantuil. Udah ya, udah kenal ya. Nah, hari ini ibu ingin berbagi informasi tentang kesehatan. Ada yang pernah sakit? Sakit apa? Sakit gigi. Terus sakit apa lagi? Hah? Apa? Sakit bahu, sakit perut. Ada yang sakit kepala? Ada yang sakit hati? Sakitnya tuh di sini nah, ya? Oke. Baik. Tadi yang seperti disampaikan kakak Najwa, hari ini kita akan berbagi informasi tentang PHBS. Ya. Baik, sebelum mulai, ada yang tahu singkatan PHBS? Ya, ini dulu. Sini. Ayo, sini. Oke. Nah, kenalin namanya, terus kelas berapa, terus PHBS itu apa aja? Singkatannya. Halo teman-teman, Aira. Aira, kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. PHBS itu apa sih? Perilaku hidup bersih sehat. Betul, teman-teman. Tadi apa singkatannya? Perilaku hidup bersih sehat. Baik. Salah satu contoh, nanti dulu temenin ibu ya. Salah satu contoh PHBS apa? Ayo, yang dulu zaman-zamannya COVID apa? Disuruh apa? Hah? Siapa tadi yang ngomong cuci tangan? Yang ngomong cuci tangan siapa? Ini ayo berdiri, ayo. Ibu kasih hadiah. Oke. Kenalkan namanya, terus kelas berapa? Lebih baik kelas 5. Dipanggil? Ripa. Cuci tangannya hafal? Cara cuci tangannya hafal? Ayo. Ibu kasih contoh? Oke? Ya? Apa? Belum. Baik. Ada berapa langkah cuci tangan? 6 langkah. Baik. Ada yang mau praktek cuci tangan? Ada yang hafal? Oke. Baik. Nanti mau kasih hadiah. Ini yang baca mau Aira atau Rifa? Nanti yang praktek siapa? Ayo. Oh, Rifa mau baca, yang praktek Aira. Oke. Sama-sama. Ya. Ya. Yang pertama baca dulu. Cuci 6 langkah. 6 langkah. Mencuci tangan. 1. Basahi tangan dengan gosok sabun pada telapak tangan. Kemudian Praktek dulu. Ya. Tangannya tuh lihat ibu saja. Ya. Satu-satu. 1.
Enggak usir. Ayo, sela-sela jarinya mana? Ayo, yang ketiga. Siap. Terus yang keempat. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan gigi saling Ayo, gimana? Ayo. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan mengunci posisinya, oke? Sudah tahu? Udah? Aira? Ya, gantian, sebelahnya lagi. Ya, sebelahnya lagi. Putar lagi, sebelahnya. Oke, ya. Yang laki-laki ayo, mana tangannya tadi? Cara mengunci. Oke, yang kelima. gosok letihan kedua ibu jari secara Ibu jari, sekarang ibu jari. Oke, gantian. Airanya sebelahnya lagi. Oke. Yang keenam. letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan bilas dengan air bersih dan keringkan. Iya, terakhir apa tadi ujung jari digosokkan ya. Yang secara gimana? Lain, bukan. Yang ujung jarinya. Iya, sebelahnya lagi. Oke. Terakhir apa tadi? Gigi. Dibilas dan dikeringkan dengan apa? Dengan apa dikeringkannya? Tisu atau lap. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Aira dan Limpa. Sekarang Limpa kasih hadiah makanan luar. Ayo, kasih hadiah. Ayo, kasih hadiah. Kasih hadiah dua-duanya. Oke. Mau ibu yang kasih? Ibu, mau ibu? Ini. Dan nanti di sekolah ya, kalau mau sekolah tampil. Ya. Limpa lagi. Oke. Silakan duduk. Terima kasih semuanya. Ingat ya, tadi sudah dipraktekkan sama Aira. Ibu punya satu hadiah lagi kalau bisa jawab. Ya, tadi kan sudah dipraktekkan tuh cuci tangan. Nah, kalau cuci tangan itu apa Kak? Ngomong-ngomong sebentar. Cuci tangan pakai sabun. Tadi ada berapa langkah? Nah, sampai di rumah nanti dipraktekkan ya. Nah, jadi kalau cuci tangan itu ada 5 waktu yang harus cuci tangan. Apa saja? Ada yang tahu? Kenapa? Habis makan. Apa sebelum makan? Sebelum makan. Oke, dan apa lagi? Habis buang air atau buang air besar. Apa lagi? Apa lagi? Kita harus cuci tangan kapan aja ya? Sebelum makan, sesudah makan, terus kalau mau setelah apa? BAB dan BAK. Kemudian setelah beraktivitas. Oke. Sekarang ada satu hadiah lagi dari ibu kalau bisa menjawab. Tadi ada yang pernah sakit. Nah, pernah ke UKS? Belum UKS-nya ada? Belum ada. Oke.
dibaca-baca ya. Oke. Oke. Ada yang tahu UKS tadi? Ada? Iya, itu tuh. Itu apa itu duluan? Oke, ini. Kenalkan namanya, kelas berapa? Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kayla. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Kakak Kayla tahu UKS? Tahu? Singkatannya apa? Unit Sekolah Kesehatan. Unit Sekolah Kesehatan. UKS. Ini apa? Unit Unit. A-nya, Kesehatan S-nya. Sekolah. Unit atau upaya kesehatan sekolah atau usaha kesehatan sekolah? Usaha kesehatan sekolah. Oke. Betul? Betul Kakak Suci? Upaya apa usaha? UKS itu upaya kesehatan sekolah. Jadi UKS itu ada 3. Yang pertama pendidikan kesehatan, betul tadi ya, udah kesehatan sekolahnya udah betul ya. 3 ukurnya ya, upaya kesehatan sekolah. Jadi UKS itu atau disebut juga dengan trias UKS itu ada 3. Yang pertama pendidikan kesehatan ya. Nah, seperti hari ini kita memberikan informasi kesehatan. Yang kedua pelayanan. Pernah diperiksa kesehatannya oleh ibu-ibu di puskesmas? Pernah? Diukur tinggi badan, berat badan? Nah, itu salah satu pelayanan di UKS ya. Yang terakhir, pembinaan lingkungan sekolah sehat. Contohnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Ya. Itu ada tempat sampahnya ada 3. Ada warna hijau, kuning sama merah. Ada yang tahu kalau hijau apa itu maksudnya? Untuk sampah yang untuk apa? Kakak Kairan? Sampah Hijau, yang hijau, tempat sampahnya. organik. Organik. Contohnya apa sampahnya? Daun. Kalau yang unorganik, warna kuning, Warna kuning untuk sampah yang tidak mudah dicerna. apa contohnya? Sampah plastik. Plastik sama Kalau selain plastik apa? Buat yang kita minum. Betul. Contoh. Terus yang warna merah? Sampah yang Berbahaya contohnya? obat nyamuk. Obat nyamuk. Terus apa lagi yang biasanya buat pijat? Berbah? Baterai ya, gitu. Udah tahu teman-teman tadi apa-apa tadi? UKS singkatannya? Ya. Kesehatan sekolah. Atau disebut juga trias UKS. Ada 3 tadi apa aja? Pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, sama pembinaan lingkungan sehat ya. Tadi salah satu contohnya lingkungan tadi membuang sampah pada tempatnya. Ada 3. Ada 3 apa tuh? 3 warna dalam pembuangan sampah ya. Jangan sampai ketukar ya. Tadi kalau yang organik contohnya apa? Terus apa lagi? Planting. Terus habis kita makan yang sisa-sisa makanan ya, kulit pisang misalnya ya, kayak gitu. Habis makan buah ya. Ya, berapa? Tadi UKS tadi apa? Singkatannya? Upaya kesehatan sekolah. Oke. Tadi disebut juga trias UKS. Ada 3. Apa aja tadi? Pendidikan kesehatan, pelayanan sama pembinaan lingkungan sehat. Oke, teman-teman sudah tahu tadi UKS? Tahu. Terima kasih buat kakak Kaira kasih hadiah dan kata jual.
besar dan buang air kecil, ya. Jadi teman-teman harus melakukan apa tadi? PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya cuci tangan. Baik, terima kasih semuanya ya. Sudah menerima informasi dari ibu-ibu semua dalam melaksanakan apa ya? Hidup sehat. Ya, mungkin itu dari ibu ya, karena buat kasihan nih kepanasan, harinya panas. Ini ada lagi satu informasi dari Ibu Suci dari Puskesmas Matuil ya. Terima kasih semuanya ya. Oh, kita belum yel-yelan. Belum yel-yelan. Belum ya, ibu ajarin ya. Yel-yel supaya kita tambah semangat. Kalau misalnya ibu sebut semangat pagi, jawabnya pagi, sehat, luar biasa. Bisa? Kita latihan dulu. Semangat pagi, sehat, luar biasa. Oke, kayaknya nggak semangat nih. Ada orangnya ribuan. Nah, kayaknya ini, coba yang cowok dulu kita tes. Yang cowoknya lebih nyaring apa yang ceweknya? Coba kita tes latihan dulu. Semangat pagi, sehat, luar biasa. Oke, contoh yang perempuan lagi. Lebih nyaring perempuan apa laki-laki? Semangat pagi, sehat, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kayaknya lebih nyaring ceweknya atau cowoknya tadi? Cewek. Baik, ini untuk kita semua ya. Siap-siap ya. Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Semangat pagi. Sehat, luar biasa. Oke, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunya kata aja. Kita tolong gurunya ke depan dulu, di sini kita tunggu aja. Lihat mukanya dari sini. Ayo dong, ibu dari dinas kesehatan mau ada kesibukan di luar. Ibu-ibu, tolong berfoto ke depan. Ayo datang. Awas ya isok. Enggak.
SDN Bersih 8 Gaya Selatan. Nah, nyarinya. Siapa, Pak? SDN Bersih マイナー
karena tersebut karena di sini ada tulisan pojok arah dan bunda. Bunda sampaikan maksud orang tua masing-masing ya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dr. Nini dari Puskesmas Magelang. Silakan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Masih semangat? Sudah sarapan? Perkenalkan, nama Ibu Dr. Nini dari Puskesmas Magelang. Hari ini Ibu ingin memberikan materi singkat mengenai P3K. Di sini ada sudah tahu mengenai P3K? Apa? Ayo, apa tadi sudah? Jadi P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan dengan penanganan secara tepat dan tepat sebelum korban atau pasien dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan seperti rumah sakit atau puskesmas. Tujuannya apa, Dok? P3K tujuannya adalah untuk mencegah cedera lebih parah, kemudian menunjang upaya penanganan lebih cepat dan tepat. Untuk pedoman P3K sendiri itu sebelum kita menolong orang, menolong korban itu harus tahu dulu situasi dan kondisi. Posisi kita sebagai penolong itu harus aman terlebih dahulu. Kemudian baru mengamankan korban atau pasiennya. Yang selanjutnya adalah menanggali tempat kejadian. Misalnya di kelas ada anak yang pingsan, kemudian kita mau meminta pertolongan kepada guru atau orang terdekat. Misalnya kita melaporkannya kepada guru di kelas siswi itu pingsan misalnya. Nah, itu yang harus kita kejadian. Kelas kontaknya itu baru kita lapor ke guru, baru setelah itu diberikan pertolongan secara tepat. P3K yang sering terjadi di lingkungan sekolah apa coba? Ya, yang pertama yang sering terjadi yaitu pingsan. Pingsan adalah penurunan kesadaran akibat dari penanganannya bagaimana, Dok? Untuk korban yang pingsan, penanganannya yaitu kita menonton dulu, pasienkan korbannya, kita taruh di tempat yang aman. Kalau di sini ada UKS, bisa langsung dibawa ke UKS, kita baringkan, kemudian posisi kakinya lebih tinggi daripada posisi kepala, bisa ditaruh dada di bawah badannya, baru kita beri minyak angin, ya, atau minyak kayu putih supaya merangsang saraf hidungnya. Ada yang pernah pingsan di sini? Ada. Apa yang dilakukan saat pingsan kemarin? Pelayanannya diapain? Memberi minum. Ada yang memberi minum kawannya yang pingsan? Boleh tidak memberi minum pada kawannya yang pingsan? Kalau sudah sadar, boleh.
masuk ke saluran nafas paru-paru, akhirnya jadi aspirasi. Jadi ingat ya, kalau ada temannya yang pingsan, tidak perlu dikasih minum. Cukup kalau misalnya temannya nih ada yang pingsan, langsung tiba-tiba datang, meluruskan aja badannya, kakinya tadi bisa diangkat, taruh dan lepas. Baru dikasih minum. Selanjutnya yang kedua adalah mimisan. Nah, yang pernah mimisan? Ada yang mimisan? Kemudian dua temannya berdarah di hidung akibat dari suhu yang terlalu panas atau misalnya kesembuhan terlalu panas penanganannya bagaimana dong? Jangan dibaringkan, tetapi kita duduk terus menunduk sedikit, lalu pencet cuping hidungnya selama 5-10 menit sambil diproses dengan air es di pangkal hidungnya. Jadi jangan dibaringkan, ingat ya, karena dalam hati mengalir ke saluran nafas masuk ke paru-paru, akhirnya aspirasi. Ada yang pernah memisah lalu dibawakan ke atas? Apakah itu benar dong? Salah ya, harus menunggu sedikit baru pencet cuping hidungnya selama 5-10 menit. Jangan dipanik ke atas atau bawah. Yang ketiga kelas pembicaraan muka tusuk, muka sayang, muka bisa juga muka habis ketusuk paku atau muka dengan kucing atau anjing misalnya. Dan itu penanganannya berbeda-beda. Yang jelas untuk penanganannya kita harus bersihkan dengan air mengalir. Kalau misalnya muka saya itu pasti warnanya darah. Kita ancungkan ke atas, baru kita bersihkan dengan air yang mengalir, diberi antiseptik. Antiseptiknya bisa berupa obat merah atau makanan, baru di plester. Terus untuk luka yang ketusukan sama dibersihkan juga. Terus dibawa ke puskesmas. Sama luka di anjing, kucing. Nah itu harus dibawa ke puskesmas. Tapi harus dibersihkan dulu ya. Kemudian apa lagi ya? Luka bakar. Misalnya luka bakar itu kerusakan jaringan ya, akibat benda panas, air panas, listrik, terus itu bahan kimia. Nah itu penanganannya biasanya harus dibersihkan dulu, baru diberi air dingin yang mengalir. Jangan pakai air es, tapi air seruang. Bisa air keras. Nah baru dipepes dengan air dingin, baru diberi obat namanya Doplacenton. Kemudian alergi di sini ada alergi makanan atau obat. Nah kalau ada alergi ini biasanya bengkak, gatal, dan pemerahan. Nah itu penanganannya kita istirahatkan, kemudian bisa diberi bedak gatal seperti bedak salisil, paladin. Nah itu kemudian bisa minum obat anti alergi, bisa cefalidin, CTM atau loratadin. Kalau tidak sembuh baru dibawa ke puskesmas. Mungkin dari adik-adik semuanya ada yang mau ditanyakan? Untuk sekedar informasi, nanti ibu sebagai pemegang program kecil mungkin akan melaksanakan
untuk peralatan di tahap 8 PHBL